salah satu lini sektor pendidikan UPT SMA yang 9 Luwu yang berada di wilayah Bokso, yang mana pada hari ini pelaksanaan workshop implementasi kurikulum Merdeka di persiapan di tahun ajaran 2023-2024, yang mana pada pemateri hari ini dilakukan oleh salah satu universitas ternama di Kota Palopo, yakni Cokro Aminoto. Acara pembukaan workshop implementasi kurikulum Merdeka UPT SMA Negeri 9 Luwu segera dimulai. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir dalam acara kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka UPT SMA Negeri 9 Luwu. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 9 Luwu, yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan kegiatan workshop. Yang pertama, nama kegiatan adalah workshop implementasi kurikulum Merdeka. Tujuan kegiatan ini adalah untuk persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2023 IP Cokro Aminoto Palopo. Melalui kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu guru di lingkungan UPT SMA Negeri 9 Luwu siap menghadapi kegiatan pembelajaran yang telah menggunakan kurikulum Merdeka yang dimulai tahun ini pada kelas 10, yaitu tahun pembelajaran 2023-2024. Adapun sumber dana yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dana BOS dan sumber dana lain yang relevan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti kegiatan workshop ini sampai selesai, dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pagi-pagi beli mentimun deserat, aduh segarnya. Wahai guru jangan duduk melamun, didiklah siswa menurut samanya. Main lato kena jidat, burung pipit main salju. Mari bergerak guru hebat untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih SMA yang mewakili sambutan Kepsek atau Kepala Sekolah di acara implementasi kurikulum 2013 kurikulum Merdeka di UPT SMA Negeri 9 Luwu yang berada di wilayah Bokso.
Kepala sekolah dalam hal ini memberikan sambutan dalam pembukaan implementasi kurikulum Merdeka untuk persiapan tahun ajaran 2023 2020. Beserta workshop implementasi kurikulum Merdeka yang saya kira lengkap hadir ya pada hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada kegiatan yang sangat positif ini, yaitu kegiatan implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah bekerjasama dengan UNCP, ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palembang. Kemudian kepada sesama muslim saya mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan ini kita dilaksanakan oleh sekolah. Itu bertujuan untuk bagaimana supaya Bapak Ibu guru bisa lebih mendalami, ya, bisa lebih mengenal sebenarnya apa itu kurikulum Merdeka. Jadi kita tahu bahwa perubahan kurikulum itu, ya, itu sudah berapa kali perubahan kurikulum, ya, dan dari beberapa perubahan kurikulum itu, ya, tentu banyak juga yang berubah, ya. Bukan cuma nama yang berubah, tapi kontennya juga berubah, isinya juga berubah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana setiap perubahan kurikulum itu kita bisa bisa ikut perubahan itu, ya. Kita bisa berbaur dengan kurikulum yang baru sehingga dalam penerapannya di dalam kelas itu bisa berdampak kepada anak-anak kita. Jangan sampai kurikulum berubah, cara kita mengajar tidak berubah-ubah, ya. Kita tahu sekarang lompatan teknologi, ya, itu sangat pesat, ya. Sekarang teknologi itu tidak menjamin bahwa guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu sekarang hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Kalau sumber-sumber belajar itu banyak yang bisa didapatkan oleh siswa. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kreativitas kita, ya, dalam mengajar anak-anak kita. Kasih SMA. Mohon kalau salah. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA 9 Guru, yang saya hormati Bapak Pengawas SMA yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka kegiatan implementasi workshop kurikulum Merdeka. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Ibu kita bersama sebagai Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa
kehadiran kami untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan SMA 9 Guru. Jadi saya kira didasari oleh tujuan bersama, meskipun yang pertama bahwa untuk mempererat silaturahmi antara UNCP, PKB dengan SMA 9, juga didasari dengan adanya keinginan dan dorongan tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan tentu di seluruh rakyat. Oleh karena itu kami senantiasa membuka diri untuk melakukan kerjasama yang seperti ini karena banyak manfaat yang bisa kita petik secara timbal balik, baik itu di sekolah maupun kami di program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam rangka mempertahankan nilai mutu, sebuah lembaga itu tidak bisa kita jalan sendiri, harus bermitra dengan lembaga lain. Karena banyak hal yang menjadi indikator di dalam pembinaan mutu itu harus melibatkan instansi lain. Oleh karena itu kami selalu terbuka, selalu menjalin kerjasama, ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama itu terjalin sinergitas untuk sama-sama memajukan lembaga, memberikan manfaat antara perguruan tinggi dan sekolah, sehingga nantinya pendidikan yang kita upayakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BPD, Bapak Pengawas Pak Mejuman, yang saya menghadiri acara implementasi kurikulum merdeka yang penuh dengan hikmah dan bahagia. Dan tak lupa teriring salam dan salawat buat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri kawanan bagi kita ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf bahwa sejogjanya Bapak Kepala Cabang Dinas yang hadir pada hari ini, tapi berhubung Kepala Cabang Dinas ada kegiatan di Makassar pada hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi dia mendelegasikan kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara implementasi kurikulum merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu, implementasi atau kurikulum merdeka yang kita selenggarakan pada hari ini pada dasarnya itu dari K13 menuju ke kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu berbeda dengan K13. Makanya semua guru-guru mata pelajaran itu harus mempunyai inovasi dan kreasi. Karena di kurikulum merdeka itu sangat beda jauh dengan K13. Karena ada begini, di kurikulum merdeka di kelas 1 itu siswa tidak memilih sekarang jurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Tapi di sekarang siswa memilih mata pelajaran yang dia minati sesuai dengan bakat dan kemampuan. Makanya saya mengajak kepada guru-guru semua untuk bisa berinovasi dan berkreasi bagaimana anak-anak bisa memilih mata pelajaran. Misalnya di dalam kelas cuma ada 15 siswa yang memilih mata pelajaran tersebut, ya 15 yang kita ajar, 20 yang kita ajar, seperti itu yang ada di kurikulum merdeka. Oleh karena itu saya mengharap untuk guru-guru semua bisa berinovasi. Karena memang kita di kurikulum merdeka itu guru-guru itu harus energik, punya inovasi dan punya kreasi, sehingga anak-anak yang memilih mata pelajaran itu lebih besar minatnya dan keinginannya untuk memilih mata pelajaran yang dia minati sesuai dengan kemampuannya. Itulah sebenarnya kurikulum merdeka yang ada pada saat ini yang kita akan terapkan nanti di 2023-2024 ya, yang tahun ajaran baru ini. Jadi anak-anak itu bisa memilih tempat, misalnya Bu, saya maunya belajarnya nggak di kelas, saya maunya di taman Bu. Jadi supaya ya kita pasti mengikuti apa yang alurnya anak-anak, supaya anak-anak bisa menerima pelajaran, mencintai pelajaran, minat sekali dengan pelajaran tersebut. Itulah yang ada di kurikulum merdeka. Begini Bu, kalau siswa belajar tanpa guru,
Bisa nggak? Bisa, karena dia belajar melalui smart school, melalui YouTube dan website. Tapi guru bisa nggak mengajarkan para siswa? Enggak. Makanya itu siswa itu adalah ruh daripada sekolah. Jadi bagaimana kita guru-guru menciptakan minat yang lebih besar untuk anak-anak mencintai pelajarannya di sekolah. Karena ini siswa itu adalah ruh. Terjadi proses belajar mengajar karena adanya guru dan siswa. Tapi proses belajar mengajar bisa terjadi siswa toh karena melalui website ataupun smart school. Kurikulum Merdeka kurikulum Merdeka itu punya kurikulum tersendiri. Begitupun dengan kurikulum smart school. Seminggu yang lalu pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 saya mengikuti pengembangan kurikulum smart school jenjang SMA. Jadi di sini ada guru smart school, GSS istilahnya. Ada. Di sini kan ada smart school. Berarti bisa jadi guru GSS atau guru smart school itu ada TPP-nya tinggi. 3,6 sampai 3,8. Jadi kalau guru GSS dan guru GSS itu atau guru pokoknya semua guru mata pelajaran di sini kita mengajak untuk menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak itu orangnya energi. Bisa pasti mengeluarkan inovasi dan kreasinya untuk siswa-siswa mencintai pelajaran yang ada di sekolah, dan guru-guru bisa mengembangkan kompetensi diri, menggali kompetensinya dengan mengikuti workshop-workshop yang salah satunya ya workshop seperti ini, implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah salah satunya untuk pengembangan diri untuk bagi guru-guru. Dan itu juga kurikulum yang smart school itu ada tersendiri kurikulumnya. Jadi untuk saya juga mengajak untuk guru-guru bisa untuk menjadi GSS, guru smart school. Tinggi TPP-nya sudah ada di dalam juknis itu bahwa TPP untuk smart school itu 3,6 sampai 3,8. Yang pada dasarnya dulu kalau tidak salah ada 250 ribu ya atau 1 jutaan begitu. Tapi sekarang sudah ada mendapat GSS. Tapi pada dasarnya harus jadi guru penggerak. Guru penggerak itu yang muda, jangan bikin yang jelita, jelang 50 tahun bawahnya. Karena guru-guru penggerak itu guru-guru yang energik, yang kesana kemari. Aja guru penggerak berarti geraknya kesana kemari. Nah, guru penggerak inilah yang biasa, yang cocok untuk di kurikulum Merdeka. Karena di kurikulum Merdeka itu memang kita harus energik, menciptakan kreativitas dan inovasi sehingga anak-anak bisa mencintai pembelajaran yang ada di sekolah. Dia tidak memilih minat untuk beberapa pelajaran saja. Karena biasa juga anak-anak memilih mata pelajaran yang dia suka, dia minat, dia pilih karena tergantung dari gurunya. Ada misalnya antara sosiologi dan biologi misalnya. Saya nggak mau di biologi ini gurunya agak killer. Matoro, begitu? Matoro baru nggak pernah santai sedikit. Kalau di sosiologi mungkin ada sedikit santai. Jadi banyak itu ada peminat. Jadi kita tantangan bagi kita untuk guru-guru mata pelajaran menciptakan minat bagi anak-anak mencintai mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dekan sudah mau melakukan mitra atau kerjasama dengan SMA Negeri 9 Luwu. Saya sangat mengapresiasi kepada beliau yang sudah datang dari Universitas Dr. Aminoto untuk melakukan kerjasamanya, yaitu tanda tangan MOU nanti ya Pak ya. Semoga Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada keluarga, atau Bapak Ibu juga mau melanjutkan S2-nya boleh, kenapa tidak? Apalagi guru-guru yang muda, gali kompetensi guru-guru, gali untuk pengembangan diri kalian sehingga bisa menerapkan pendidikan yang ada di sekolah ini lebih maju. Makanya itu semua guru yang ada di sini saya himbau untuk menjadi guru penggerak. Biasa ada bilang susah jadi guru penggerak, karena tipsnya ada. Untuk menjadi guru penggerak pada tes pertama harus jawaban sama tes-tes yang berikutnya, harus konsisten. Jadi kalau pintar kita isi tesnya, kita foto, jadi kita baru kita ingat tes berikutnya pasti sama. Cuman kalau beda jawaban pasti akan tidak lulus. Karena kenapa saya sampaikan seperti ini? Orang dari balai besar guru penggerak pernah ngomong sama saya, Bu, kenapa tidak banyak guru penggerak? Tak bagusnya kalau banyak guru penggerak.
Nah setiap ada kegiatan guru penggerak pasti dibayar Ki. Gimana Ibu Nur Hamid? Dibayar Ki. Setiap kita hadiri di misalnya di dinas pendidikan harus hadir di sana, dibayar Ki dari yang balai. Jadi ikut Ki guru penggerak. Lain tomi TPP tak lain tomi yang dibayar Ki dari guru penggerak. Jadi dia bilang begini, dia bilang Kak, banyak tidak lulus Pak, soalnya biasa mereka karena agak sulit untuk masuk guru penggerak. Dia bilang begini, kalau dia mengikuti ujian pertama, kedua dan sampai terakhir itu harus jawabannya konsisten. Jangan berbeda-beda, kasih satu jawaban Ki. Cuman biasa bahasanya yang berbeda, bahasanya yang biasa itu yang dikecohkan kita. Padahal sebenarnya intinya sama, jawabannya itu yang kita isi, itulah jawaban yang harus kita isi ulang. Misalnya kata di ruangan, dia pasti tidak ada kata in room. Kita kan biasa begitu, hanya perbedaan bahasa-bahasa begitu saja yang sehingga bisa mengecoh kita untuk berubah lagi kita punya jawaban. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Konsisten dengan jawaban. Kalau jawaban tak yang dari awal sampai akhir tes sehingga sampai pengumuman itu sama semua, insya Allah pasti lulus jadi guru penggerak. Kenapa saya wanti-wanti untuk semua guru untuk jadi guru penggerak? Karena itu. Karena pengembangan diri untuk guru-guru sehingga bisa berinovasi, berkreasi, mengembangkan sekolah, pembelajaran, mengembangkan pendidikan anak-anak itu jelita, jangan jelek karena memang susah bergerak kalau dia tua mati juga. Iya, jadi yang umur 40-an lah mendaftar di guru penggerak itu ada ibu masih muda-muda saya lihat bisa mendaftar di guru penggerak nah. Iya, kalau merasa tua mungkin jangan cara proses dikit. Baru nanti ke kelas ini ke kelas itu kosong banget. Iya, dan itu juga masuk di guru EGSS, masuk di guru smart school, tinggi TPP-nya lah. Iya, alhamdulillah. Ya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Maka dari itu, Posko implementasi kurikulum merdeka Rabu 21 Juni 2023 saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini penandatangan MOU antara Rekam Cokro Aminoto di Pertiga Cokro Aminoto bersama dengan UTT SMA 9 Luwu yang disaksikan langsung kepala bidang tingkat SMA dan pengawas tingkat SMA wilayah 11 Kabupaten Luwu. Ibu, Abe. Pak Lagiman menghadap kemari dulu Pak Lagiman. Oke. Jabat tangan anu lagi. Ya, Tangan lagi tahu jabat tangan. Merapat-rapat Pak Lagiman ke dalam. Ibu Pak kali. 2. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada pada posisi SMA Negeri 9 Luwu yang berada di Kecamatan Matawaran Timur, Kelurahan Bosor. Kita akan konfirmasi bersama dengan Ibu Kasih tingkat SMA wilayah 11 Luwu terkait dengan implementasi kurikulum. Oh ya Bu, terkait dengan implementasi kurikulum ini seperti apa pandangan ke depan Bu? Implementasi kurikulum merdeka itu beda dengan kurikulum istilahnya K13 karena kurikulum merdeka itu tidak ada pemilihan antara jurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Yang adanya itu bagaimana siswa minat dengan mata pelajaran tersebut sesuai dengan kemampuan dan latar siswa memilih mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu semua guru-guru yang ada di sekolah lebih bisa berinovasi dan berkreasi sehingga siswa yang ada di sekolah itu lebih minat dan menyukai mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu yang diharapkan juga untuk semua guru-guru yang ada di khususnya untuk jenjang SMA untuk bisa menjadi guru penggerak karena dasarnya guru penggerak itu adalah guru-guru yang berinovasi
inovasi dan energi sehingga bisa mengembangkan minat anak-anak untuk memilih mata pelajaran yang dia suka atau yang dia minat sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa tersebut. Oleh karena itu saya hanya bisa berharap untuk kepada semua guru-guru mata pelajaran yang ada di sekolah bisa mengembangkan minat anak-anak, bisa menciptakan mata pelajaran yang diminati anak-anak, pengembangan diri dan gali kompetensi untuk guru-guru yang ada di sekolah ini dengan mengikuti workshop. Inilah workshop yang akan dilakukan menggali kompetensi dan pengembangan diri guru-guru, yaitu workshop kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Karena itu saya bisa berharap untuk guru-guru bisa menggali kompetensinya sehingga anak-anak bisa minat, mencintai pelajarannya, bisa menggali kemampuan dan bakat pada siswa tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 9. Bu, apa yang menjadi perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang menjadi emergensi kurikulum merdeka, apa saja di dalamnya, Bu, materinya? Kalau kurikulum istilahnya K13 berbeda dengan kurikulum merdeka, karena di K13 itu siswa itu sudah ada jurusannya, yaitu seperti misalnya jurusan IPA, IPS dan bahasa. Tapi di kurikulum merdeka anak-anak tidak memilih jurusan, tapi memilih mata pelajaran yang dia sukai atau yang minat sesuai bakat dan kemampuan. Itu perbedaan di antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Dan anak-anak bisa memilih tempat di mana dia bisa belajar dengan nyaman dan bisa menerima serapan ilmu dari guru-guru. Seperti misalnya anak-anak memilih tempat, bilang, Bu, saya belajarnya bisa nggak di luar kelas, seperti misalnya di taman. Kita harus menerima itu semua kan. Itu adalah bagian daripada kurikulum merdeka. Terus target dari utama untuk kurikulum merdeka ini apa? Yaitu targetnya daripada kurikulum merdeka ini itu buat anak-anak bisa memilih mata pelajaran yang dia suka sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak pada mata pelajaran tersebut. Terima kasih. Itulah tadi hasil bicara-bicara dengan kita dengan kasih tingkat SMA wilayah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bapak Ibu peserta UPT SMA Negeri 9 dulu yang sama berbahagia. Alhamdulillah setelah mengikuti serangkaian agenda acara di pembukaan tadi, tibalah saatnya kita masuk ke materi, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pengawas sekaligus pemateri pertama terkait dengan materi peran pengawas dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Muliakan Bapak Ibu sekalian, peserta workshop implementasi kurikulum merdeka. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan bisa melaksanakan dan bisa menghadiri daripada workshop implementasi kurikulum merdeka persiapan untuk tahun pembelajaran 2023-2024. Ya, kebetulan sekolah kita telah lolos untuk masuk kategori yaitu belajar atau mandiri berubah, karena ada 3 poin, ada 3 pilihan. Yang pertama itu mandiri
belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Kebetulan sekolah kita telah mendaftar dan lolos untuk mandiri berubah. Ya. Nah, dalam mandiri berubah berarti kita sudah harus menggunakan full kurikulum Merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami sepenuhnya tentang kurikulum Merdeka tersebut, yang merupakan ini adalah menurut mereka adalah kurikulum baru, walaupun sebenarnya wajah lama. Jadi istilahnya kurikulum Merdeka itu karena lebih menyentuh kepada atau kebutuhan peserta didik yang berbasis sekolah yang berbasis aset. Kemarin sudah dijelaskan tentang aset yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini saya mendapatkan jadwal atau amanah untuk menyampaikan, karena saya sebagai pengawas, sebagai supervisor, saya diminta untuk apa sih peran saya, apa sih peran pengawas di dalam satuan pendidikan yang mungkin selama ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, sudah paham apa itu peran pengawas sebagai apa di satuan pendidikan. Namun mungkin ini akan kita kuatkan kembali supaya nanti ketika saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di sekolah ini lebih diterima. Walaupun kemarin mungkin diterima mungkin baru setengah-setengah ya. Sehingga kalau hanya setengah itu kan tidak enak, Bu. Harus full. Ya, harus full. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan nanti ini sehingga saya bisa diterima dengan full. Mau merayu, tapi yang ada cuma selalu ya marah dan sebagainya. Ya. Nah, ini dasar hukum. Jadi supaya Bapak Ibu tahu ini dasar hukum. Saya sering datang ke sekolah Bapak Ibu, ini dasar hukum saya. Ini kitab suci saya. Ya. Kenapa saya harus datang? Jadi berdasarkan Permen PAN nomor 21 tahun 2010. Tugas pengawas ini. Nah, kan? Dan ini saya sudah lakukan semua loh. Betul tidak? Saya sudah melakukan pemantauan 8 standar, saya sudah melakukan pembinaan, saya sudah melakukan penilaian, pembimbingan, pelatihan, sudah saya lakukan. Makanya kalau saya melakukan pengarahan itu namanya pembinaan. Terus seperti hari ini, terlepas dari saya membawakan materi, ini melakukan pembimbingan, pelatihan. Jadi tidak perlu dihafal kitab suci saya, tetapi cukup diketahui. Oh, ternyata Pak Bima sering kesini ya, ada apa di dasarnya? Tidak hanya datang jodoh-jodoh. Nah, dulu ya, ini dasar kami. Nah, selanjutnya dari dasar tersebut maka kami pengawas menjamin peningkatan mutu, mengontrol, menilai, mengevaluasi. Nah, mutu pendidikan itu dicapai suatu lembaga pendidikan merupakan pencerminan bahwa lembaga tersebut telah dikelola dengan baik. Maka berkolaborasi, bermitra dengan kepala satuan pendidikan atau UPT bersama teman-teman guru yang ada. Jadi melakukan evaluasi ini ya seperti kemarin pada olimpiade kita, karena kita ada satu lolos, sementara ada sekolah lain yang sama sekali tidak lolos, maka itu dievaluasi. Karena pada prinsipnya itu adalah di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kepemimpinan itu kan pertama ada planning, organizing, apalagi controlling dan evaluasi.
Jadi dalam sebuah kepemimpinan dan sebuah lembaga, misalnya sekolah satuan pendidikan SMA Negeri 9 Luwu, ini harus ada perencanaannya. Itulah program kerja dalam bentuk RKS. Ada organisasi, diorganisasikan kemudian dilaksanakan. Tentu ini ada tim di dalamnya, teamwork namanya. Ada tim. Kemudian dikontrol. Setelah dikontrol, dievaluasi. Hasil akhir dievaluasi, kemudian menghasilkan namanya output dan outcome. Outputnya seperti apa, outcome-nya yang ke dunia kerja dan sebagainya berapa persen, seperti itu. Lalu bagaimana peran kami, peran pengawas dalam kurikulum Merdeka di sekolah? Dengan fungsi sebagai pembina, pemantau, penilai, pembimbing, dan pelatih. Tentunya pengawas tidak bisa lepas dari keterlibatan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Karena dilihat dari tugas dan fungsinya, sehingga pengawas itu mirip dengan pelatih ahli. Di sekolah penggerak atau guru penggerak itu ada namanya pelatih ahli. Pelatih ahli. Kalau dulu pelatih ahli itu namanya, zaman kita dulu itu instruktur. Ya. Zaman kami dulu instruktur. Kemudian di zaman KTSP itu namanya fasilitator. Ya, itu. Sedangkan guru penggerak, kalau istilah dulu itu namanya guru inti. Ya, guru inti. Kalau istilah KTSP yang lalu namanya FASDA, fasilitator daerah. Ya, ini. Jadi beda istilah saja. Kalau sekolah penggerak itu istilah dulu itu ada namanya RSBI, ya, Sekolah Rintisan Berbasis Internasional. Di K13 atau di KTSP ada istilah namanya sekolah rujukan. Betul. Istilah saja semua ini istilah. Ya, Kementerian mengatakan untuk menjadi seorang kepala sekolah dan pengawas dia harus dari guru penggerak. Sama di dulu. Dulu untuk jadi kepala sekolah atau jadi pengawas harus dari guru inti minimal atau instruktur. Ini sama ini. Itu. Jadi istilah